Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fajar Wahid Prakoso, NIM 182111036, Putri Sulistiawati 182111059, dan juga Yuli Ardani 182111062 yang akan menyampaikan materi tentang faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam nas. Yang pertama, pengertian iktilaf. Menurut bahasa, iktilaf adalah perbedaan pendapat, sedangkan menurut istilah yaitu berlainan pendapat antara dua orang atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu, baik perlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan. Pengertian iktilaf lainnya adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan usluhiyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiawati, NIM 182111059. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fajar tentang faktor penyebab perbedaan pendapat dalam memahami nas. Ada 3, yaitu yang pertama, adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Yang kedua, adanya sejumlah nas yang saling bertentangan atau ta'arud. Dan yang ketiga, adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara sharih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Dalam bahasa Arab, ada suatu lafadz yang dikenal dengan al-mustarok atau suatu lafadz yang pada dasarnya memiliki 2 atau lebih pengertian. Misalnya lafadz qadha dapat berarti hukum atau menghukum, yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 65. Dan adapun contoh konkret perbedaan pendapat ulama yaitu tentang kata khuru yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan jumlah iddah wanita haid yang tertalak. Perselisihan para ulama yaitu pada kata khuru yang kemungkinan berarti suci atau haid pada posisi yang bersamaan. Ulama yang berpendapat bahwa kata khuru berarti suci, alasannya yaitu karena iddah wanita yang tertalak baru terhitung ketika ia suci. Dalam kondisi haid, ulama tidak mempermasalahkan bahwa iddahnya belum terhitung. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sebagian sahabat seperti Aisyah, Ibnu Umar, dan Sa'id bin Sabit, serta Imam Syafi'i. Pendapat lain bahwa kata khuru berarti haid, alasannya yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah. Ia berkata bahwa Fatimah binti Abu Hubayshi mendatangi Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sedang mengalami darah istidhad atau darah penyakit, maka saya dalam keadaan tidak bersih." Kemudian Rasulullah bersabda, darah itu adalah darah irhun, bukan darah haid. Apabila darah haid tiba, maka berhentilah sholat. Apabila selesai sesuai dengan kebiasaan waktu haid, maka mandilah dan bersihkan darah tersebut dan laksanakanlah sholat. Ada juga pendapat bahwa wanita yang tertalak seharusnya menunggu sampai 3 kali haid atau bukan 3 kali suci dan bukan 3 kali suci. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf, dan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuli. Saya akan melanjutkan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat dalam nas, yang itu selanjutnya adanya sejumlah nas yang saling bertentangan atau ta'arud. Adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun surah Nabi, dapat direnungkan sejenak. Hakikat ta'arud adalah pertentangan nas. Dilihat dari nas,
yang dijadikan pijakan, maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara nas karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang berkaitan dengan ta'arud adalah misalnya pernyataan sebagian ulama tentang batalnya wudhu dengan menyentuh zakar atau alat kelamin. Imam Syafi'i, Hambali, Ishaq dan Malik berpendapat bahwa wudhu batal. Nas yang dijadikan landasan adalah hadis yang bersumber dari Basroh binti Sofwan sebagaimana berikut, yaitu bahwa Nabi SAW berkata, barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya maka hendaknya ia berwudu lebih dahulu sebelum sholat. Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis tersebut adalah Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Sa'ad bin Ali Waqqas. Adapun Abu Hanifah cenderung berpendapat bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan wudu. Beliau mengacu pada hadis Talak bin Ali sebagai berikut, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh alat kelaminnya ketika ia sedang sembahyang, maka Nabi berkata, tiadalah ia kecuali bagian dari engkau. Hadis Tirmizi. Sahabat yang mengikuti petunjuk hadis kedua ini ialah Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud. Faktor selanjutnya yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara sharih. Salah satu yang menjadi sebab adanya ikhtilaf di antara para ulama yaitu adanya kasus-kasus tertentu yang tidak tersebut nasnya secara tekstual dalam Al-Quran dan hadis. Setelah Rasulullah wafat, masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapatkan tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Hal ini dipahami bahwa Al-Quran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terinci. Petunjuknya turun secara mujmal atau umum, mutlak atau pasti, mubham, tidak jelas, dan lain-lain. Kasus-kasus yang muncul kemudian cukup banyak, sedang nas Al-Quran dan hadis yang menyangkut hukum begitu terbatas. Pada akhirnya, ulama dalam mengantisipasi ketetapan hukum suatu kasus berbeda dan pada gilirannya terjadilah ikhtilaf dalam pemahaman dan penafsiran. Contoh kasus-kasusnya adalah yaitu yang pertama, kadar jaminan ganti rugi bagi binatang yang dilukai ataupun yang dicederai oleh orang lain yang bukan pemiliknya. Yang kedua, batas minimal masa menstruasi. Yang ketiga yaitu hukum mengawasi wanita yang masih dalam masa iddah yang diyakini telah melakukan hubungan suami istri. Kasus-kasus seperti di atas penetapan hukumnya disandarkan pada perkataan sahabat. Sebagian ulama cenderung untuk menjadikannya hujjah syara' yang wajib dipedomani, dan oleh kebanyakan ulama menjadikannya hujjah syara' atas dasar kredibilitas sahabat itu sendiri. Dengan demikian, ikhtilaf ulama dalam masalah fikih khususnya menyangkut kasus-kasus yang tidak ada nasnya dapat dikatakan mengacu dari perbedaan pendapat ulama tentang qaul al-sobi yang menjadikan sebagai hujjah syara'. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.